warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para orang tua kami, tokoh masyarakat, para guru, ayahanda dan ibunda yang malam ini hadir di Masjid Al-Yusra ini. Sudah lama saya nak ke sini, Pak. Karena tidak terhitung lagi entah berapa tahun. Ya, saya cukup dekat juga dulu dengan almarhum Pak Yusuf Pangabean. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Dan setelah itu dengan tugas jarak ya mengisi jadwal di Masjid Al-Yusra ini. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu selalu kita bersyukur, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan masjid ini sudah luar biasa. Masih ingat dulu lantainya agak miring, Pak ya. Kita sholat masih ingat itu, belum ada AC-nya. Alhamdulillah, malam ini kita sholat dengan nyaman. Mudah-mudahan yang berpartisipasi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita malam ini tentang, ada yang tahu? Udah dicatat anak-anak kami? Hidup yang berkah. Jadi berkah itu selalu kita ucapkan. Kalau ada orang ulang tahun, ibu ucapkan apa? Coba. Kalau ada yang ulang tahun, ibu ucapkan apa? Happy birthday. Selamat ulang tahun. Barakallahu fi. Semoga Allah memberkahi umur engkau. Kalau ada yang nikah, kita ucapkan apa? Selamat. Apa Bu? Kalau ada yang nikah, apa doanya? Karena saya nikahkan orang, Pak. Saya di KUA. Apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama' bainahuma fil khair. Ya Allah, berkahi yang nikah ini. Jadi ada bahasa berkahnya juga. Ada yang ulang tahun, barakallahu fi amri. Ada yang nikah, barakallahu lakuma. Selalu kita mengucapkan keberkahan. Mabruk, al-bamak mabruk. Semoga 1000 keberkahan kepada engkau. Jadi berkah itu bahasa kitanya apa? Bahagia, kita menikmati. Maka dalam harta, Pak, doa kita itu tidak pernah minta banyak. Rasul tidak pernah ajarkan, ya Allah banyakkanlah harta saya, tidak pernah. Tapi apa yang kita ucapkan dalam doa? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, selamatkan agama kami. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Di rezeki, wa barakatan fil rizqi, berkahi rizki kami. Yang ditambah itu apa? Wa ziyadatan fil ilmi, ilmu baru minta tambah, harta tidak. Harta kita minta berkah. Sekarang saya tanya ibu-ibu, boleh tanya, tapi jawabannya dipilih ya. Kaya, sengsara. Miskin, bahagia. Ibu pilih mana? Miskin, bahagia. Kaya, menderita. Ibu pilih yang mana? Kan jawaban satu tadi. Kaya, tidak bahagia. Miskin, bahagia. Ibu pilih yang mana? Kaya, pintar jemaah itu. Maunya kaya tapi
kebahagiaan. Jadi keberkahan itu bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, tulislah. Kalau nggak tulis datang tangan nanti. Bagaimana caranya hidup itu berkah? Yang pertama, selalu bersyukur. Selalu kita bersyukur kepada Allah. Jadi rasa syukur ini merupakan bukti kebahagiaan seseorang. Huwallazi ja'alakum khala'ifal arda wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din liyabluwakum bima atakum. Jelas suara saya, Bu? Allah katakan dalam Al-Quran, Allah menciptakan kamu sebagai khalifah. Allah ciptakan kalian sebagai khalifah. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din. Hidup kalian itu tak sama, kata Allah. Seperti roda, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Artinya hidup coba, ada yang kaya, ada yang sederhana, ada yang miskin. Tapi Allah tutup lagi, liyabluwakum bima atakum. Hikmah dari semua ini adalah Allah uji kalian terhadap apapun yang didatangkan kepada kamu. Kaya, ujian. Sederhana, ujian. Lolos tak kita dengan ujian itu? Kalau tidak lolos berarti tidak berkah. Oh, kalau ke sini ikut miknya, kalau ke sana hilang dia. Ya. Jadi hidup itu bukan ditentukan dari kaya miskin seseorang, tapi dia mensyukuri apa yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Paham, Bu? Bersyukur kepada Allah. Kalau ibu ingin bahagia, bersyukurlah. Itu kunci. Terus gimana cara bersyukur itu, Ustaz? Sering kita buat status alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Dalam keadaan apapun kita memuji Allah, baik di kala susah ataupun di kala senang. Makanya alamatus sa'adah, tanda orang itu bahagia. Enggak usah pakai mic, Pak. Jelas suaranya. Cari yang mic-nya apa? Kurang pas jadi nyampaikan. Kalau begini kan enak nyampaikan. Jelas, Bu, ya? Ini waktu tinggal tidak lama, 15 menit. Jadi ketika orang yang bersyukur tadi, kunci bahagia itu cuma satu tadi, bersyukur kepada Allah. Maka alamatus taqwa, bagaimana cara kita bersyukur? Maka Rasul mengajarkan. Apa kata Rasulullah? Apabila engkau melihat orang yang di atas engkau dalam urusan dunia, falyanzur ila man huwa asfala minkum. Tengoklah orang yang hidupnya di bawah kamu. Ibu ingin bahagia, jangan lihat ke atas. Kalau awak ingin bahagia, nengok ke bawah. Coba ibu mau ke masjid, naik Honda, sepeda motor, nengok ke atas. 5 detik jatuh. Karena lubang banyak di Pekanbaru nih, Pak. Di mana-mana ada lubang. Mau ke sini ada banyak sekali lubangnya. Coba nengok ke atas. Tapi orang tua dulu mengajarkan kita selalulah menengok ke bawah. Insya Allah menunduk kita jalan selamat. Karena lubang itu kelihatan. Apa maknanya di sini? Ketika kita punya mobil, yang sebelah punya motor. Jangan tengok yang kanan yang punya mobil lebih bagus. Kita punya mobil, mungkin mobil biasa saja. Alhamdulillah ya Allah, yang samping punya motor. Kalau ibu bapak hanya punya motor, tak punya mobil, yang samping punya sepeda. Jangan nengok yang punya motor enggak, Pak. Ini kuncinya tadi. Yang samping punya sepeda dia ke sana ke sini.
Ustaz, saya cuma punya sepeda. Jangan tengok yang punya motor. Alhamdulillah, yang samping jalan kaki, tidak punya sepeda Pak. Kalau kita jalan kaki, alhamdulillah, yang samping tidak bisa jalan, sakit. Kalau kita sakit tidak bisa jalan, alhamdulillah, yang samping tidur, nggak bisa duduk sama sekali. Kalau kita sudah tidur nggak bisa duduk, alhamdulillah, yang samping baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah innalillah, selesai semua. Jadi hidup ini disyukuri. Coba ibu nengok ke atas. Ibu punya mobil bekas, yang samping mobilnya 2. Yang muncul apa? Sesak. Di mana ada duit ibu beli mobil ini? La ilaha illallah. Saya ketemu dulu cerita ada ibu-ibu sampai di rumah tuh hampir jatuh pingsan. Hampir ibu tadi jatuh pingsan gara-gara pulang dari pesta. Ditanya sama anaknya, kok ibu hampir pingsan pulang dari pesta? Makan kambing tadi? Nggak ada makan kambing. Ibu tadi makan gulai? Nggak ada makan gulai. Cuman makan nasi biasa saja. Terus kenapa ibu hampir pingsan sampai di rumah? Rupa diselidiki, ibu tuh menengok ibu lain pakai kalung besar, golak besar. Paham ibu maksudnya? Ibu yang di mana tuh Ustaz? Bukan ibu di Pekanbaru, jauh tuh. Kalau yang di sini nampaknya bersyukur semua. Alhamdulillah. Maka kalau dapat suami yang mungkin tidak sesuai, alhamdulillah, mungkin suami yang di sana lebih tidak bagus lagi. Jadi syukuri apapun keadaannya, kita alhamdulillah, insya Allah berkahnya. Itu yang pertama. Kalau mau berkah. Yang kedua, tanda hidup berkah, ingin berkah. Yang kedua, istiqomah dia dalam taat kepada Allah. Jadi harta kau ada 2 Pak. Kalau harta semakin banyak, semakin taat dia kepada Allah. Itu namanya berkah. Ibu tuh sejak punya mobil rajin dia di masjid, masya Allah, mantap. Itu berkah. Bapak tuh sejak hartanya meningkat, tambah rajin dia di masjid, masya Allah, itu berkah. Bapak tuh sejak jadi anggota dewan, semakin banyak sumbangannya ke masjid ini, itu berkah. Tapi hati-hati, lawan berkah itu ada namanya istidraj. Apa istidraj itu Ustaz? Ini bahaya. Ini musibah yang paling besar. Apa itu istidraj? Semakin kaya, semakin sukses, semakin jauh dia dari Allah. Ini paling berbahaya. Allah katakan dalam Al-Quran, orang istidraj ini tidak akan Allah berikan ujian. Hidupnya enak Pak, sakit tidak pernah, usaha lancar, anak rajin, usaha meningkat, tapi jarang sholat. Allah biarkan seperti itu untuk Allah lipat gandakan azabnya nanti ketika berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda istidraj tadi? Semakin harta banyak, semakin sombong. Bapak tuh sejak jadi contoh ini. Bapak ini sejak sukses tuh carap dia ke masjid. Ada tidak yang seperti itu Pak? Ibu ini sejak jadi lurah ini contoh kan? Tidak kenal dia dengan kita dan segala macam. Jadi coba renungkan diri kita. Ketika harta bertambah, tambah taatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, paksakan diri supaya kehidupan kita tadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apa tanda berkah itu? Apa tanda berkah itu? Merasa cukup. Bahasa Arabnya qanaah. Qanaah itu apa Bu? Merasa cukup. Karena ada orang kaya tapi miskin. Banyak orang kaya tapi miskin. Kenapa? Tidak pernah merasa cukup. Banyak orang miskin tapi kaya karena selalu merasa cukup dalam kehidupannya. Meskipun hanya makan pakai berbukanya pakai pucuk ubi,
goreng ikan tanpa ayam balado sedikit, nikmatnya luar biasa. Tapi ada yang berbuka itu serba lengkap, kolaknya cukup, apa lagi? Semur ayamnya cukup, telur ayamnya cukup, daging ayamnya cukup, semuanya lengkap di meja makan tadi. Tapi baru tersuap nasi, muncul masalah dan segala macamnya. Maka berkah itu bagaimana sedikit itu kita nikmati dalam kehidupan. Bukan ukuran banyak, tapi ukuran kita menikmati terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallah, mudah-mudahan kehidupan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, sudah terlalu panjang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.